Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbaharui informasi Anda dengan berita-berita pilihan dan diskusi yang komprehensif. Saya Latif Sregar. Kebakaran melanda pabrik pengolahan daging di Purwakarta, Jawa Barat. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan yang di dalamnya terdapat berbagai material yang mudah terbakar. Kebakaran terjadi saat karyawan mulai menyalakan penggorengan. Api diduga akibat korsleting listrik di alat penggorengan. Belasan mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran di pabrik sosis ini. Diduga meninggal karena terpapar COVID-19, jasad seorang warga terlantar di depan rumahnya. Warga pun enggan mengevakuasi jasad karena takut tertular. Petugas 3 Pilar Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara mengawasi ketat lingkungan permukiman setelah satu warganya meninggal dunia karena COVID-19. Warga sekitar sempat ingin mengevakuasi jasad namun takut tertular. Sehingga jasad pria parubaya tersebut harus terlantar sejak siang hingga malam hari di depan rumahnya. Tidak hanya korban, anak korban kini juga masih menjalani isolasi mandiri di hotel sejak 10 hari yang lalu. Namun pihak keluarga tidak memberitahukan ke pengurus RT bahwa korban ternyata juga positif COVID-19. Saya inisiatif lain karena anaknya kan udah di isolasi mandiri di hotel. Jadi saya tanya Ci ini hasil swabnya PCR. Kemudian sindikasi, itu saya lihat memang positif. Jadi begitu tahu dia positif, kami anak keluarga juga mundur semua, nggak ada yang berani pegang. Hingga kemarin malam, petugas Satpol PP dan polisi masih lakukan pengawasan di lingkungan ini sampai menunggu jasad korban dievakuasi. Petugas nantinya akan lakukan tracing kepada istri korban yang hingga kini masih berada di rumah. Hari ini kota Jakarta tepat berusia 494 tahun. Namun di tengah perayaan ulang tahunnya, Jakarta harus menelan pil pahit dengan tingginya lonjakan kasus COVID-19. Di tengah gempuran lonjakan kasus COVID-19 yang tinggi, Jakarta merayakan hari ulang tahun yang ke-494. Tidak bisa berpesta pora karena ancaman virus corona yang masih menghantui Jakarta. Dalam beberapa pekan terakhir, zona merah selalu bertambah. Per hari ini, setidaknya ada 10 titik zona merah di 4 wilayah ibu kota. Angka kasus terkonfirmasi positif di Jakarta mengalami fluktuasi naik turun sekitar 2.000 sampai 3.000. Tapi akhirnya memuncak berada di tingkat 4.200 pada 7 Februari 2021. Kini rekor pun dipecahkan. Pada 20 Juni lalu, angka penambahan kasus baru hampir mencapai 5.600 kasus. Berbagai upaya telah dijalankan, mulai dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berskala mikro. Namun usaha setahun terakhir masih belum membuahkan hasil. Apakah menarik rem darurat seperti yang pernah diwacanakan menjadi solusi terakhir agar bisa bangkit? Bagaimana Jakarta bangkit di tengah serbuan COVID? Saya akan berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Selamat malam, Cip. Apa kabar? Apa kabar, Cip? Suaranya belum keluar ini. Ya. Gimana, udah dengar? Selamat malam, Pak Gubernur. Selamat malam, Bang Latif. Apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Ya, hari ini Jakarta berulang tahun ke-494. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Temanya Jakarta bangkit. Bagaimana Jakarta bisa bangkit di tengah serbuan COVID saat ini? Jadi begini, kita ini harus mengingatkan pada diri kita semua bahwa Jakarta ini berisi orang-orang tangguh.
orang-orang yang memilih datang ke kota ini, memilih berkarya di kota ini, memilih untuk berbuat, berkarya, dan orang-orang ini tangguh semua. Pernah mengalami naik dan turun. Yang usaha pernah gagal, pernah berhasil. Yang datang sini dengan modal ala kadarnya, mendapatkan kehidupan lebih baik, jumlahnya luar biasa banyak. Jadi ketika sekarang kita sedang menghadapi masa penuh tantangan karena pandemi, ada krisis kesehatan yang berdampak pada krisis ekonomi, mari kita ingat untuk optimis. Insya Allah kita akan bisa melewati ini. Rutenya sudah jelas, tangani COVID-nya dengan baik, lakukan vaksinasi untuk semua, insya Allah kita akan bisa bangkit menjadi kota yang lebih baik lagi. Oke, tangani COVID, kemudian vaksinasi. Tapi hari-hari ini kenaikan positifnya mencapai 5.400, tertinggi selama 15 bulan. Apakah penanganan kita yang keliru atau ada hal-hal lain yang membuat itu semakin naik? Ada minimal 3 hal. Pertama, setiap kali habis libur panjang kita selalu menyaksikan lonjakan kasus. Tahun lalu dari mulai liburan Agustus, kemudian berbagai libur panjang telah membuat lonjakan penambahan kasus Jakarta. Apalagi mudik kemarin. Jadi sesudah awal Juni, dampak dari orang kembali lagi ke Jakarta, kita menyaksikan sesuai prediksi angka kasus meningkat. Yang kedua ada varian baru. Indikasinya apa? Penularannya lebih cepat, pertambahannya lebih cepat. Kalau tahun lalu kita menyaksikan pertambahan itu 10%, 15%, atau 5% kenaikan dari hari ke hari. Sekarang bisa separuhnya, bahkan bisa 2 kali lipat dalam hitungan 1-2 hari. Jadi ini ada varian. Bahkan sekarang ini anak-anak terpapar. Sebelumnya kita tidak menyaksikan anak-anak terpapar sebanyak ini. Saat ini ada sekitar 16% adalah anak-anak yang terpapar, termasuk balita. Jadi anak-anak ini di bawah 18 tahun. Jadi faktor kedua adalah faktor varian baru. Yang ketiga adalah kemampuan testing di Jakarta. Hari ini Jakarta, laporan testing hari ini 57% dari semua testing PCR di Jakarta di Indonesia adalah di Jakarta. Oke. Jadi kita ini rata-rata separuh dari semua pengetesan di Indonesia itu di Jakarta. Sehingga kasusnya nampak. Ya. Tapi kami dari awal selalu prinsipnya terbuka, bertindak cepat, laporkan apa adanya, dan tingkatkan kemampuan penanganan mulai dari kemampuan testing, kemampuan tracing, termasuk untuk treatment. Oke. Jadi lebih baik kita bisa mendeteksi awal, kelihatan angkanya seperti tinggi, tapi orang tua terdeteksi, orang punya komorbid terdeteksi, sehingga apa efeknya? Di Jakarta tingkat kematiannya termasuk paling rendah. Ya. Kita 1,5% itu fatality rate. Baik. Kalau saja kita tidak melakukan pengetesan yang tinggi, maka kelihatannya baik-baik saja, angkanya nggak tinggi. Tapi justru potensi kematian yang bisa menjadi tinggi. Jadi 3 itu, Oke. Bang Latif. Baik, di tengah banyak kepala daerah yang ingin daerahnya disebut masuk zona hijau sehingga kemudian mengurangi testing dan tracing, kenapa Jakarta kemudian mengambil sampai angka 57% seperti ini? Karena kami ingin menyelamatkan setiap warga Jakarta. Kami ingin warga Jakarta mendapatkan rasa aman. Kami ingin warga Jakarta terlindungi. Kami ingin bila warga Jakarta terpapar, dia bisa mendapatkan perlindungan sesegera mungkin. Itu sebabnya testingnya ditingkatkan, kapasitas isolasinya ditingkatkan, kapasitas rumah sakitnya ditingkatkan, jumlah tenaga medisnya ditambah. Jadi kami tidak khawatir dengan penyebutan hari ini. Ya. Kami lebih khawatir pertanggungjawaban kita di masa yang akan datang bagi saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kami tidak perlu khawatir apa yang ditulis sekarang. Kami lebih memikirkan nanti Ya. para sejarawan akan menengok ke sini, peristiwa 2 tahun ini akan dicatat dengan data lengkap. Dan pada saat itu langkah-langkah yang kita kerjakan akan terlihat sebagai langkah yang benar atau yang salah karena datanya lengkap. Jadi hari ini kami memilih untuk testingnya tinggi. Ini ya Bang Latif, Oke. testing di WHO itu disyaratkan 1000 testing per sejuta penduduk per minggu. Dan kami di Jakarta ini 11 kali lipat dari yang disyaratkan oleh WHO.
Dan ini tujuannya tidak lebih, tidak bukan adalah untuk mendapatkan kasus cepat, kemudian sesegera mungkin, kalau yang gejalanya ringan bisa isolasi, kalau sedang berat bisa dilakukan pelayanan kesehatan dan cepat. Baik. Jadi bukan hanya jumlahnya banyak. Oke. Jadi dengan cara itu, Bang Latif, kita ingin warga di Jakarta itu terlindungi. Tapi, ada tapinya nih Bang Latif. Ini seperti kalau kita berhadapan dengan atap yang bocor. Atap yang bocor itu, ya pada awalnya kita siapkan dulu ember untuk menampung sehingga tidak licin kemana-mana. Tapi tidak cukup hanya membesarkan embernya terus-menerus. Kalau atapnya tidak ditambal. Kita harus menambal kalau begitu ya. Harus ditambal ya. Oke. Pak Gubernur, banyak yang mempertanyakan. Dulu ketika bulan April Pak Gubernur menerapkan PSBB, padahal kenaikannya belum separah ini. Kenapa sekarang belum menerapkan itu? Adakah aturan yang menghalangi atau ada hal lain? Jadi begini, pertama, ketika kita bicara tentang pembatasan, tahun lalu yang dialami hanya oleh Jakarta. Saat ini wabah di Indonesia bukan hanya di Jakarta, tapi di berbagai kota di seluruh Indonesia. Karena itu penanganannya harus komprehensif sebagai satu kesatuan. Kemudian yang kedua, untuk penanganan komprehensif inilah kemudian dibuatlah sistem PPKM namanya, yang diatur oleh Satgas Pusat, di mana wilayah-wilayah di Indonesia dibagi dalam beberapa kategori. Ada kategori hijau, kuning, oranye, merah. Nah, ada kriteria-kriterianya. Kalau masuk kategori kuning, maka harus dikerjakan ABC. Kalau masuk kategori oranye, maka harus dikerjakan DHIJ. Kalau kategorinya merah, maka KLMN misalnya. Jadi, nah kita sekarang dengan adanya lonjakan kasus, dengan adanya peningkatan pasien di rumah sakit, Jakarta sekarang berstatus sebagai zona merah. Nah, kami lebih baik menyampaikan apa adanya, tidak menutup-nutupi. Kira-kira 10 hari yang lalu, Bang Latif, kami katakan bahwa Jakarta berpotensi masuk fase genting. Ketika mengatakan itu, dua hal. Di sisi kami, rumah sakitnya ditambah kapasitasnya. Kalau rumah sakit tidak ditambah kapasitasnya saat itu, 4 hari yang lalu sudah kolaps. Tapi sekarang masih bisa menangani, karena rumah sakitnya ditambah. Jadi di awal Juni kita 106 rumah sakit yang menangani COVID, sekarang 140 rumah sakit. Dari total 193 rumah sakit di Jakarta. Dan rumah sakit milik Pemprov ada 32, semuanya menangani COVID. Bahkan dari 32 itu, ada 13 rumah sakit yang khusus hanya untuk pasien COVID. Ini menunjukkan bahwa ketika kita melihat ada tanda-tanda, kami bersiap. Tapi di sisi lain, juga perlu ada pembatasan di masyarakat. Nah, inilah kenapa kemudian PPKM diterapkan di Jakarta dengan pengetatan lebih tinggi. Bang Latif, kalau saya boleh usul, mari kita lihat. Pengetatan ini bukan sebagai pengetatan, tapi penyelamatan. Karena tujuannya bukan diketatkan, tujuannya diselamatkan. Virusnya akan menular lewat interaksi. Jadi interaksi itu harus dikurangi dulu supaya terkendali. Jadi untuk kalau kita Pak Anies, lihat, salah satu upaya untuk menekan mobilisasi itu apakah cukup dengan penebalan PPKM saja atau harus PSBB menarik rem darurat tersebut? Sebenarnya intinya adalah sama-sama kita mengendalikan interaksi kita. Sama-sama mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita tidak bisa hanya pemerintah saja, tapi harus bersama-sama dengan seluruh rakyat. Karena Bang Latif, penularannya itu terjadinya bukan di ruang-ruang publik yang bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal. Tapi penularan itu sering justru jadi orang-orang yang kita kenal. Nah, kita kecenderungannya pakai masker ketika ketemu tidak orang dikenal, tapi lepas masker ketika kenal, padahal virusnya tidak membedakan. Dan Jakarta ini ada 3,2 juta kepala keluarga, ada ratusan ribu tempat kerja, semua aktivitas-aktivitas di sana berpotensi pada penularan.
Jadi apapun namanya, apakah PSBB, apakah PPKM, intinya adalah ini ikhtiar penyelamatan. Ya, baik. Oke. Mari sama-sama kita jaga diri, kurangin kegiatan, dan bila harus mengikuti kegiatan, jauhi kerumunan, taati seluruh protokol kesehatan. Oke, baik. Pak Anies pernah menyebutkan bahwa akibat pandemi ini Jakarta kekurangan pemasukan sampai 40 triliun. Kalau dikaitkan dengan anggaran, seandainya kita harus PSBB, Jakarta cukup kuat dari segi anggaran? Jadi begini, kita sejak awal pandemi ini menggarisbawahi. Saya pernah ditanya, Pak, apa saja yang penting? Saya bilang 3 hal yang penting. 1, keselamatan. 2, keselamatan. 3, keselamatan. Anggaran insya Allah akan bisa recover. Tapi mereka-mereka yang terpapar mengalami fatalitas, belum ada rumusnya untuk menghidupkan mereka kembali. Tidak ada itu. Tapi kalau anggaran kita berkurang, insya Allah kita akan punya caranya untuk menaikkan lagi. Ya. Karena anggarannya berkurang itu semata-mata karena interaksi kegiatan ekonominya berkurang. Kegiatan perekonomian berkurang, DKI pendapatannya dari pajak. Karena kegiatan perekonomian berkurang, maka pajak yang disetorkan berkurang, maka pendapatan kami berkurang. Tapi keselamatan warga itu yang utama, itu yang pertama, dan itu yang harus selalu menjadi prioritas. Jadi kami ketika mengambil keputusan tentang penanganan pandemi ini, selalu menomorsatukan keselamatan, selalu menggunakan pendekatan ilmiah yang sudah terbukti. Kita mendengarkan para ahli epidemiologi, kita mendengarkan para saintis, kemudian kita selalu transparan, apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi, supaya masyarakat bisa yakin bahwa informasi yang kita berikan adalah informasi yang akurat. Kenapa? Karena perjalanannya panjang. Saya ini Bang Latif ketika tanggal 11 Maret 2020, kita semua mendengar bahwa WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi. Pandemi itu artinya global. Ya. Maka saat itu kita sadar bahwa ini akan panjang. Ya. Tidak pernah dalam sejarah pandemi, sejarah umat manusia, begitu dikatakan pandemi selesai sebulan 2 bulan, tidak pernah. Jadi pada saat itu kita langsung, oke, kalau gitu kita harus bersiap untuk sesuatu yang panjang, karena itu penting sekali bagi seluruh rakyat di Jakarta untuk percaya pada apa yang dikatakan oleh pemerintah, yakin apa yang dikerjakan oleh pemerintah, karena itu kami dari awal selalu katakan apa adanya. Nah, termasuk juga sekarang Bang Latif, ketika kita berhadapan dengan potensi peningkatan, 10 hari yang lalu kami sampaikan warning. Warning itu artinya bagi kami di pemerintahan, peningkatan kemampuan testing, peningkatan tracing, peningkatan kapasitas penanganan untuk isolasi rumah sakit. Di sisi masyarakat, peningkatan kedisiplinan, peningkatan kehati-hatian, pengurangan kegiatan yang tidak perlu. Kan itu anjurannya kemarin di rumah saja, pergi kalau ada kebutuhan pokok, kebutuhan mendasar, kebutuhan mendesak. Kalau tidak, di rumah saja. Karena ini perlu dua-duanya berjalan dengan baik. Nah, dengan begitu, harapannya kita bisa mengendalikan lebih cepat. Kita perlu semuanya berkolaborasi. Di hari ulang tahun ini, Pak Anies, ada pesan optimis buat warga Jakarta? Insya Allah kita semua akan bisa melewati ini. Tapi ada syaratnya. Dan semua warga Jakarta tahu persis bahwa untuk berhasil di kota ini harus kerja keras. Harus ulet, harus tangguh, harus tidak mudah menyerah. Siapapun tahu di kota ini penuh dengan tantangan. Nah, sama untuk melewati pandemi ini, kita semua tahu rumusnya apa? Ada 2. Satu adalah kendalikan COVID-nya, yang kedua adalah vaksinasi. Karena itu kita galang terus vaksinasi di Jakarta ini, Bang Latif, setiap hari kita melakukan vaksinasi minimal 100.000. Ya. Hari ini saja 114.000 yang mendapatkan vaksin di Jakarta. Jadi harapannya nanti di akhir Agustus, seperti arahan Bapak Presiden, 7,5 juta penduduk dewasa di Jakarta sudah mendapatkan vaksin. Jadi ini pesan optimismenya. Untuk kita bisa melewati ini dan bangkit, maka kita harus bisa mengendalikan COVID-nya dan menuntaskan program vaksinasi sehingga tumbuh imunitas di tubuh kita. Dan bila itu terjadi di seluruh warga Jakarta,
insya Allah kita bisa segera beraktivitas. Oke, Dan insya baik. Allah lebih baik lagi. Mudah-mudahan 17 Agustus nanti kita sudah merdeka dari COVID. Sehat Amin. selalu, Cip. Terima kasih sudah Ya, bergabung di Ainus Room. makasih. Selamat malam. Bang Latif. Salam. Betulkah ivermectin efektif sebagai obat COVID? Kami hadirkan perbincangannya setelah jeda berikut.